Bab 116. Davin mengangguk setuju. Kalau gitu, saya pamit ya, Bu. Saya akan pulang dulu. Meminta bantuan orang-orang kepercayaan saya untuk ikut mencari. Kalau ibu dapat kabar lebih dulu, tolong cepat hubungi saya, pinta Davin. Pasti nak Davin. Pergilah. Semoga Ayu segera ditemukan dan dia baik-baik saja, balas Bu Ratih. Amin. Setelah itu, gegas Davin berbalik lalu berjalan cepat untuk keluar dari RS. Memaksa kondisinya untuk kuat karena kini dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menemukan sang istri. Di bawah langit malam yang kian kelam, mobil Davin berpacu cepat menuju rumah. Meski pikirannya sungguh kacau, dia berusaha tetap fokus menyetir. Sesekali, ia menatap layar ponsel guna mengecek panggilan. Mungkin saja istrinya itu menghubungi dirinya. Pun Davin sesekali menghubungi nomor Ayu meski lagi-lagi suara operator yang terdengar. Setelah hampir 1 jam, akhirnya ia sampai di kediaman Adiputra. Dia turun dengan lunglai lalu duduk sejenak di kursi teras tanpa berniat untuk langsung masuk. Mengetahui sang bos sudah pulang, Ricky gegas menghampiri. Bos, ada apa? Apa yang terjadi? Tanyanya keheranan melihat wajah Davin yang begitu muram. Ayu, dia menghilang. Aku tak menemukannya di RS, jawab Davin apa adanya. Apa? Mata Ricky membulat sempurna. Dia sungguh terkejut dengan kabar itu. Bagaimana bisa? Bukankah seharian ini Nyonya Bos berada di RS? Lanjut Ricky tak habis pikir. Dengan suara lemas, Davin pun menceritakan apa yang dilihatnya dari rekaman CCTV. La juga menatap sapu tangan yang berhasil ditemukannya lalu menyesap baunya. Di mana aroma sang istri masih tertinggal di sana. 137. Tolong kamu minta bantuan beberapa orang yang kamu kenal untuk mencari istriku. Lanjut Davin memberi perintah. Siap, bos. Saya akan langsung bergerak untuk mencari Nyonya Bos, jawab Ricky lantang. Oh, iya. Pengawal yang diminta bos juga sudah ada. Sebentar, saya panggil dulu, lanjut Ricky. Dia berjalan ke samping rumah. Kebangunan di mana dia dulu tinggal. Reyhan, bos Davin sudah datang. Mari temui dulu. Ajak Ricky pada Reyhan. Sore tadi, Reyhan memang memutuskan untuk menerima tawaran itu setelah memikirkannya bolak-balik. Tentu saja setelah berdiskusi juga dengan Pak Haji. Laki-laki yang usianya tak berbeda jauh dengan Davin itu mengangguk lalu berjalan mengikuti Ricky. Hingga kini keduanya sudah sampai di hadapan Davin. Bos, ini namanya Reyhan. Dia salah satu pengajar di pondok tempat keluarga Adiputra menyalurkan bantuan setiap bulan. Meski tak begitu mengenalnya, tapi saya sudah memperhatikan dia sejak lama. Ilmu bela dirinya sudah mumpuni, lapor Ricky dengan lantang. Davin bangun dari duduknya lalu mengulurkan tangannya. Saya Davin, cucu dari Pak Damar Adiputra. Senang bertemu denganmu. Hanya itu yang Davin katakan. Ia belum berniat untuk menginterogasi lebih banyak karena kondisi yang tidak memungkinkan. Saya Reyhan. Saya juga senang bertemu dengan Tuan, timpal Reyhan dengan santun. Davin mengangguk kecil. Matanya sempat beradu tatap sebentar dengan manik coklat Reyhan. Entah kenapa ia merasa tak terlalu asing dengan wajah di hadapannya.
Meski ia sendiri pun bingung entah wajah siapa. Ricky, segeralah beraksi. Aku akan jaga kakek di sini. Kamu kembali ke RS dan susuri semua tempat. Kalau tak ada, pindah ke tempat-tempat yang tak jauh dari lingkungan RS, titah Davin tegas. Ricky mengangguk cepat. Siap, jawabnya lantang. Ray, ayo, ikut aku. Nanti aku tunjukkan fotonya istri bos Davin padamu, lanjutnya sambil menatap Rayhan. Sambil menghela napas panjang, Davin menatap kedua punggung laki-laki yang baru saja beranjak dari dekatnya. Ia berharap, pencarian Ricky malam ini akan membuahkan hasil. Di tempat berbeda, Ayu membuka matanya perlahan. Ia sempat meringis akibat rasa berdenyut yang masih tersisa di kepalanya. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya lalu memindai ke sekeliling. Aku di mana? Gumamnya kebingungan bercampur ketakutan. Tiba-tiba saja dia teringat saat-saat terakhir dirinya sebelum tak sadarkan diri dan tak ingat apa-apa. Ayu teringat, dia tadi hendak menyambut kedatangan sang suami di parkiran RS. Dia sudah tak sabar untuk bertemu Davin yang mengatakan sangat merindukan dirinya. Saat memperhatikan lalu lalang mobil yang keluar masuk gerbang RS, tiba-tiba dia melihat seorang anak kecil yang melambai padanya. Kak, tolong dibeli. Anak yang membawa dagangan itu lalu berteriak. 138. Ayu yang memiliki sifat tak tegaan, akhirnya mencoba menghampiri anak tersebut. Baru saja akan sampai, tiba-tiba sebuah mobil berhenti dan langsung menarik tubuhnya ke dalam mobil tersebut. Ayu yang mencoba berontak dan berteriak, akhirnya dibekap hingga tak sadarkan diri. Dan kini, dia tersadar di tempat yang begitu asing untuknya. Akhirnya Nyonya Davin Mahesa Adiputra sudah sadar juga rupanya. Suara tersebut membuat Ayu yang masih mengingat-ingat semuanya langsung melonjak kaget. Diikuti mata melebar melihat siapa sosok yang ada di hadapannya kini. 139. Jantung Ayu langsung berpacu dengan cepat kala sosok itu semakin mendekati dirinya. Awalnya, Ayu sempat meragukan kekhawatiran sang suami yang menurutnya terlalu berlebihan. Nyatanya, saudara tirinya itu memang benar-benar orang yang nekat dan mampu melakukan apa saja. Mau apa kamu? Kenapa membawaku kemari? Tanya Ayu dengan raut wajah ketakutan. Mau apa? Kamu tanya mau apa? Tentu saja untuk balas dendam atas apa yang suamimu lakukan padaku dan mamiku, jawab Raka dengan senyum menyeringai. Kamu tahu, suamimu itu sudah menghancurkan hidupku. Gara-gara dia aku terpaksa menjual obat terlarang sampai akhirnya masuk penjara. Gara-gara dia juga, hidup mamiku hancur. Dia diusir dari rumah dan diasingkan. Dan entah bagaimana nasibnya sekarang. Lalu kamu tanya mau apa? Lanjut Raka dengan suara keras. Ayo sontak melonjak kaget. Air mata mulai menetes membasahi pipinya. Takut, cemas, semuanya kini bercampur menjadi satu. Jangan salahkan suamiku. Tapi salahkan dirimu sendiri. Harusnya kamu sadar kenapa Mas Davin sampai melakukan itu. Bahkan selama ini, Mas Davin masih berbaik hati padamu dan ibumu. Kalau pada akhirnya kamu harus masuk penjara itu karena kesalahanmu selama ini. Karena gaya hidupmu yang terlalu hedon dan glamor. Bahkan apa yang menimpa Tante Rika juga Mas Davin tak tahu apa-apa. Kami saja saat itu masih liburan di luar kota, bela Ayu dengan suara bergetar bercampur tangis. Halah, berisik.
Apapun alasannya, Davin tetap harus bertanggung jawab atas apa yang menimpaku dan ibuku, hardik Raka dengan emosi. Lalu apa maumu sekarang? Tanya Ayu memberanikan diri. Raka tertawa sumbang. Dia menelangkah pelan semakin mendekati istri dari saudara tirinya itu. Berhenti di situ. Jangan mendekat. Teriak Ayu sambil beringsut mundur. Aku bilang berhenti. Jangan dekati aku. Lanjutannya begitu ketakutan. Santai dong, gak perlu teriak-teriak gitu. Aku cuma mau minta tolong sama kamu. Sekarang, kamu transfer uangmu ke rekeningku. Kalau tidak, Raka mencolek dagu Ayu sambil mengedipkan sebelah matanya. Jangan macam-macam. Aku sedang mengandung. Aku mohon, lirik Ayu mengiba. Sungguh, ia benar-benar ketakutan kini. Makanya, kalau kamu gak mau aku macam-macam, transfer sekarang. Aku butuh uang yang sangat banyak untuk melarikan diri ke tempat yang tak bisa dijangkau polisi, timpal Raka sembari mengulurkan ponsel Ayu yang baru saja ia hidupkan setelah dimatikan tadi. Cepat. Keburu suamimu menghubungimu. Dan ingat, jangan macam-macam. Karena kalau tidak, So ini akan merobek bayi dalam perutmu, bentak Raka seraya menekan P. Sau kecil ke dekat perut Ayu. 140. Dengan tangan gemetar, Ayu meraih ponsel miliknya. Ingin sekali ia langsung menghubungi sang suami. Namun, Sau yang bersarang di perutnya kini membuatnya tak bisa apa-apa selain menuruti perintah Raka yang seolah hilang akal. Transfer semuanya. Titah Raka lantang. Tangan Ayu kian gemetar mendengar bentakan demi bentakan dengan P. Sau yang semakin ditekan. Ia begitu takut dan panik. Hingga dengan terpaksa, mentransfer seluruh isi rekeningnya ke nomor yang disebutkan Raka. Bagus. Raka langsung merebut kembali ponsel yang masih dipegang Ayu saat melihat transaksi berhasil. Di saat bersamaan, panggilan muncul dari kontak bertuliskan suamiku itu. Mas Davin, lirik Ayu dengan penuh pengharapan. Namun, Raka buru-buru kembali menonaktifkan ponsel itu hingga suara panggilan itu langsung terputus. Bahkan, Raka langsung mencopot kartu dalam ponsel tersebut dan mematahkannya. Sorry. Dengan senyum mengejek Raka pura-pura menutup mulutnya sambil membuang potongan kartu tadi. Jangan sampai, gara-gara ini, Davin menemukan keberadaanku, lanjutnya sembari menginjak kartu tersebut. Cepat atau lambat, Mas Davin dan polisi akan menemukanmu. Hardik Ayu dengan tatapan tajam. Jangan mimpi, karena besok, aku akan pergi ke tempat yang jauh. Aku pastikan baik polisi apalagi Davin tak akan menemukan keberadaanku. Dan kamu akan membusuk di sini karena aku akan meninggalkanmu sendirian. Biar Davin merasakan sendiri bagaimana rasanya berpisah dengan orang yang disayanginya, tukas Raka dengan sebelah bibir tersungging. Aku yakin Mas Davin akan menemukanku. Dia pasti akan terus mencari aku. Dan kamu, Mas Davin pasti tak akan mengampuni dirimu. Camkan itu. Hardik Ayu berapi-api. Plak. 1T4 emparan keras mendarat di pipi Ayu hingga meninggalkan jejak kemerahan. Bahkan di sebelah sudut bibirnya, langsung tergenang cairan kental berwarna merah. Kamu terlalu banyak bicara. Bentak Raka dengan tatapan nyal 4 nanogram.
Ayu langsung terdiam dengan tangan memegangi sebelah pipinya yang terasa perih dan panas. Ia kini tak berani lagi bersuara karena sosok di hadapannya bukan lagi Raka yang dulu. Raka yang sekarang benar-benar berubah menjadi penjahat sesungguhnya yang kejam dan tak punya hati. Kerasnya kehidupan di penjara membuat hatinya juga semakin keras hingga tak memiliki rasa iba sekalipun pada sosok wanita yang sedang mengandung seperti Ayu. Bagus. Diam dan jangan banyak bicara. Tutur Raka sambil menunjuk wajah Ayu. Aku akan pergi sebentar untuk mempersiapkan semuanya buat besok, lanjutnya sembari berbalik lalu berjalan keluar dari kamar yang ditempati. Ayu. Sepeninggal Raka, Ayu langsung menangis tergugu. Ia terkulai lemas di lantai kotor yang tak memiliki alas apa-apa. Sedih, takut, bingung, semuanya bercampur menjadi satu. Pokoknya kamu jangan kemana-mana. Diam saja di ruangan Bapak. Tiba-tiba Ayu teringat kembali pesan Davin setiap kali menghubungi dirinya. Ia merasa begitu menyesal karena tak. 141. Mengindahkan perintah sang suami. Padahal, mungkin Davin sudah memiliki firasat yang buruk tentang semua. Itu. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku. Andai aku mendengarkan dirimu, pasti ini gak akan terjadi. Aku yakin, sekarang kamu pasti sedang cemas dan panik memikirkan aku dan anak kita. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku yang sudah membuatmu khawatir. Lirih Ayu dalam tangisnya. Ayu yang dulunya hidup bebas tanpa harus waspada ini itu, terkadang lupa kalau sekarang dirinya berbeda. Padahal kini, lengah sedikit saja, ancaman mengintai di mana-mana. Aku rindu sama kamu, Mas. Aku rindu. Tolong aku. Aku yakin, kamu pasti akan menemukan diriku. Ayu kembali bergumam dalam isakan tangisnya. Di tempat berbeda, Davin sempat merasa senang karena panggilan teleponnya pada sang istri tersambung. Namun sedetik kemudian, ia kembali dibuat lesu karena nomor sang istri kembali tak aktif. Ya Allah, Ayu. Di mana kamu, sayang? Lirih Davin dengan perasaan hancur. Ya Allah, tolong lindungi istri dan calon anak hamba, lanjutnya memohon. Menit demi menit berlalu, jam juga terus bergerak, Davin belum juga mendapatkan kabar tentang istrinya itu. Ia bahkan sudah berkali-kali menghubungi Ricky untuk menanyakan hasil pencarian bawahannya itu. Nihil. Ricky pun tak mendapatkan jejak apa-apa. Membuat Davin kian merasa takut dan kalut. Mas, jangan lupa makan siang, ya. Tadi Mas kan minta diingatkan. Jadi aku ingetin sekarang. Kalau gak diingatkan biasanya suka lupa, terus kebablasan deh. Itulah fungsinya kamu di hidupku, sayang. Menjadi pelengkap sekaligus penyempurna diriku dalam semua hal. Makanya, kamu jangan jauh-jauh dariku, ya. Aku terlanjur terbiasa melakukan apapun denganmu. Gak kebayang kalau tanpa kamu. Ya ampun, Mas. Lagian aku mau kemana sih? Aku kan gak akan kemana-mana. Suara tawa khas Ayu tadi siang saat keduanya menyempatkan mengobrol lewat sambungan telepon kembali terngiang di telinga Davin. Membuat rindu itu kian merajam dan takut itu kian merambat hebat. Ah, tidak. Aku tidak bisa terus-terusan berada di sini dan menunggu kabar dari istriku. Aku harus ikut mencarinya langsung, tekad Davin sambil bangun dari tepi tempat tidur. Lapun berjalan keluar kamar lalu membuka pelan pintu kamar sang kakek. Nampak Pak Damar sedang tidur terlelap karena tak diberitahu apa yang terjadi.
Gegas Davin pun keluar dari rumah dan memasuki mobilnya. Melajukan pelan di bawah langit malam yang kian larut. Pak, pastikan penjagaan rumah seketat mungkin, titah Davin pada security sebelum keluar dari gerbang kediaman yang ditinggalinya. Security itu mengangguk cepat. Sementara mobil Davin mulai melaju kencang di jalanan yang lengang. Meski ia sendiri pun bingung harus mencari kemana, tapi dia tak ingin hanya berdiam diri saja.